Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Di mata dunia internasional, gaya memimpin Qaddafi dianggap otoriter. Selain itu, di luar soal gayanya memimpin, Qaddafi juga kerap disorot karena gaya berpakaiannya yang aneh. Ia sering mengenakan kostum yang dianggap aneh. Hal itu sering membuatnya teralihkan dari kebrutalannya, dan ia juga mendapatkan julukan sebagai anjing gila dari Timur Tengah. Muammar Qaddafi yang bernama lengkap Muammar Abu Nimer Qaddafi lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1942 di Sirte, Libya. Ia merupakan pemimpin Libya sebelum diturunkan oleh para pemberontak pada Agustus tahun 2011. Muammar Qaddafi merupakan anak bungsu dari keluarga petani. Dia dibesarkan di tenda Baduy di gurun Libya. Keluarga Muammar Qaddafi berasal dari suku Al-Qadhafah. Pada saat Qaddafi lahir, Libya merupakan koloni Italia. Kemudian pada tahun 1951, Libya mendapatkan kemerdekaannya di bawah sekutu barat Raja Idris. Muammar Qaddafi diberikan pendidikan dasar agama tradisional oleh keluarganya. Ia juga menghadiri sekolah persiapan Sebha di Fezzan pada tahun 1956 hingga tahun 1961. Namun, Qaddafi dan sekelompok kecil teman sekolahnya membentuk kepemimpinan inti dari kelompok revolusioner militan yang pada akhirnya akan merebut kekuasaan dan menguasai negara pada akhir dekade tahun 1960-an. Setahun setelahnya, Qaddafi diusir dari Sebha karena aktivisme politiknya. Qaddafi melanjutkan pendidikannya untuk belajar di Universitas Libya pada tahun 1963. Namun, ia keluar dari universitas dan bergabung dengan militer. Di militer, karirnya cemerlang. Dia sering mendapatkan promosi untuk naik pangkat. Namun, karena ketidakpuasannya terhadap pemerintah Raja Idris, Qaddafi dan rekan-rekannya membentuk kelompok rahasia yang didedikasikan untuk menggulingkan monarki Libya. Hingga akhirnya pada tanggal 1 September tahun 1969, Raja Idris digulingkan. Qaddafi kemudian diangkat menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata dan menjadi ketua Dewan Komando Revolusi yang merupakan badan penguasa baru di Libya. Saat berkuasa, Qaddafi memerintahkan untuk menutup pangkalan militer Amerika dan Inggris di Libya. Ia juga menuntut perusahaan minyak asing yang berada di Libya untuk membagi porsi pendapatan yang lebih besar kepada Libya. Qaddafi juga menerapkan berbagai peraturan yang berbasis nilai-nilai Islam seperti melarang penjualan alkohol dan perjudian. Pada tahun 1970, ia mengusir orang Italia yang masih tersisa di Libya. Dia secara vokal menentang Zionisme dan Israel. Qaddafi menjabarkan filosofi politiknya ke dalam buku yang diberi nama Buku Hijau. Buku ini diterbitkan dalam 3 jilid antara tahun 1975 dan tahun 1979. Qaddafi juga dibenci karena dianggap terlibat pembiayaan pada banyak kelompok anti barat di seluruh dunia, termasuk melakukan beberapa teror. Pada tahun 1986, teroris dari Libya dianggap sebagai dalang dari pengeboman sebuah klub dansa di Berlin Barat, Jerman. Pengeboman itu menewaskan 3 orang dan melukai puluhan orang. Pada Juni tahun 2011, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan Qaddafi, putranya Saif Islam, dan saudara iparnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, pejabat Libya mengumumkan bahwa Qaddafi sudah meninggal di dekat kampung halamannya di Sirte, Libya. Kabar itu tersiar
mengungsi ke Sirte. Setelah diburu kelompok pemberontak, Gaddafi meninggal dunia diduga karena dibunuh oleh kelompok pemberontak. Sahabat surga, mungkin cukup itu biografi, penjelasan, dan sejarah singkat Muammar Gaddafi, pemimpin Libya. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.